Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil tetap membantu saudara-saudara kita yang tertimpa bencana, khususnya gempa di NTT, saya dengar juga di Jogja, saya ingin tetap mengajak kita melakukan langkah-langkah advokasi terkait keberadaan ijazah SMA atau sederajat dari Mas Gibran. Setelah hampir 2 minggu sayembara saya luncurkan, tidak ada satupun peserta yang mendaftar. Tentu ada yang kontra, terutama para termul dan para buzzer, yang argumentasinya ya begitulah. Tapi untuk menjaga kredibilitas advokasi publik ini, kemarin saya memutuskan untuk mengupload sekaligus 2 SKCK, Surat Keterangan Catatan Kepolisian, yang menegaskan tidak ada satu tindakan kriminal pun yang terkait dengan saya. Hari ini saya akan mengupdate beberapa hal. Pertama, setelah tadi malam hampir 2,5 miliar, per pagi ini pukul 6.47 waktu Indonesia bagian Barat, hadiah sayembara sudah mendekati 3,5 miliar. Tepatnya adalah 3.330.713.201 rupiah. Bagi siapapun yang ingin berpartisipasi, masih dibuka kesempatan untuk menyumbang, tapi tidak perlu ditransfer dananya ke nomor WhatsApp 0852 8971 4823. Tidak perlu ditransfer dananya, tidak disebutkan namanya, hanya akan kami catat. Teman-teman, izinkan saya juga menyampaikan bahwa saya telah mengambil langkah-langkah yang lebih dalam untuk mencari tahu di mana dan bagaimana keberadaan dokumen yang terkait dengan sekolah SMA atau sederajat Mas Gibran. Saya berkirim email ke Orchid Park, Singapura. Email itu pada dasarnya menanyakan bagaimana program, apa yang diikuti, dan apa yang bisa di-share oleh Orchid Park, Singapura. Sampai detik ini, email itu belum berbalas. Saya juga telah mengirim email beberapa kali kepada UTS, termasuk juga UTS College, yang sebelumnya bernama UTS Inserts, tempat di mana kabarnya Mas Gibran pernah sekolah dari tahun 2004 hingga 2007. Email saya 2 kali dijawab, keduanya pada dasarnya mengatakan belum bisa men-share informasi yang saya minta karena terkait dengan kerahasiaan data pribadi. Terkait dengan hal itu, saya mempertimbangkan untuk melakukan langkah-langkah advokasi publik sebagaimana di Indonesia, meminta keterbukaan informasi melalui jalur-jalur yang nanti akan saya jelaskan. Kebetulan saya memiliki izin praktek sebagai lawyer di Australia selain Indonesia, sehingga saya akan mengambil langkah-langkah hukum yang tepat, akurat, dan terukur agar informasi terkait dengan sekolah Mas Gibran di UTS Inserts bisa kita akses. Selanjutnya, dalam surat mereka, UTS juga menyarankan saya meminta izin terlebih dahulu kepada Mas Gibran untuk membuka akses informasi tersebut. Meskipun tidak yakin, itu saya lakukan. Dalam kesempatan video ini saya menyampaikan pesan kepada Mas Gibran, tolong diberi akses secara tertulis, supaya lebih jelas kita akan minta persetujuan dari Mas Gibran, apa program yang diikuti di UTS, kapan lulusnya, dan detail lain yang relevan. Dari saya, langkah-langkah ini kita lakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap aturan bernegara, etika konstitusi bernegara, karena syarat untuk menjadi wapres salah satunya adalah pendidikan SMA atau sederajat. Jika syarat itu tidak dipenuhi, sebagaimana berulang kali saya lakukan, Mas Wapres sebaiknya berhenti atau diberhentikan. Saya Denny Indrayana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hadiah sayembara mencari ijazah SMK Wapres Gibran menembus angka lebih dari 2 miliar rupiah. Pembuat sayembara Denny Indrayana meminta Gibran segera menunjukkan ijazah SMK-nya. Sayembara ijazah pendidikan SMK Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih terus bergulir. Hingga 21 Agustus 2026, hadiah sayembara sudah menembus angka lebih dari 2 miliar rupiah. Pembuat sayembara, mantan Wamenkumham Denny Indrayana meminta Gibran menunjukkan ijazah SMK-nya ke publik.
Hadiah sayembara menunjukkan ijazah SMA atau sederajat Gibran Rakabuming Raka sudah tembus angka 2 miliar rupiah. Tepatnya adalah 2.016.370.000 rupiah. Langkah hukum tetap dilakukan, gugatan ke PT UN, ke PN, ke KIP, tapi gerakan sosial juga perlu kita gaungkan. Karena tidak boleh ada syarat menjadi wapres, pendidikan SMA atau sederajat tidak dipenuhi. Jika Mas Gibran tidak punya bukti pendidikan SMA atau sederajat, maka layak kita menuntut beliau untuk mundur, berhenti, atau dimundurkan. Sementara itu, Ketua Umum Militan Gibran Nusantara, Andi Azwan menyebut bahwa sayembara yang dilakukan Denny Indrayana sia-sia. Andi Azwan menduga ada motivasi politik dalam sayembara tersebut. Pola yang dilakukan ini adalah mengajak masyarakat ya untuk membuktikan ijazah SMA Mas Gibran, yang jelas tidak ada ijazah SMA Mas Gibran karena Mas Gibran tidak bersekolah SMA di Indonesia. Apa motif di balik itu? Motif di balik itu adalah politik semata, ya, karena ini ingin melihat bahwasanya apa yang dilakukan Denny Indrayana ini adalah untuk mengganggu pemerintahan Prabowo Gibran. Sebelumnya, PT UN Jakarta menerima gugatan pemerhati pendidikan Mercy Sihombing terkait surat keterangan setara ijazah milik Gibran yang diterbitkan Kemendikdasmen. Usai gugatan diterima, PT UN Jakarta akan menggelar sidang pokok perkara pada 27 Agustus mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, DKPP menyatakan KPU RI tidak melanggar etik soal dokumen pencalonan Joko Widodo di Solo hingga menjadi presiden. Bonatua sebagai pihak pengadu menyayangkan DKPP yang menyebut KPU sudah profesional. Dalam sidang pembacaan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP menolak seluruh pengaduan Bonatua Silalahi terkait dokumen legalisasi ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dalam aduannya, Bonatua mempersoalkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi, tetapi tidak mencantumkan tanggal legalisasi. Namun DKPP menyatakan persoalan tersebut tidak serta-merta membuktikan dokumen yang digunakan dalam tahapan pencalonan sebelumnya tidak sah. Efeknya penjara 10 tahun. DKPP menilai para teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Bonatua pun menyayangkan putusan itu karena bisa menimbulkan masalah kearsipan dan verifikasi dokumen nantinya. DKPP mencoba sopan saja, halus caranya. Sebenarnya saya sangat menyayangkan terkait adanya pernyataan bahwa KPU sudah profesional telah melakukan upaya korektif dengan menerbitkan PKPU nomor 17 tahun 2023 tentang jadwal retensi arsip. Kita tahu di situ itu sebenarnya perbaikan mengganti PKPU nomor 18 tahun 2013 tentang jadwal retensi arsip. Di mana di peraturan lama sebenarnya KPU itu wajib mengarsipkan yang namanya seluruh persyaratan calon presiden, calon kepala daerah, termasuk kepala legislatif, tanpa terkecuali semua. Ya, di situ ada NPWP, di situ ada fotokopi ijazah, legalisir macam segala, formulir-formulir. Tapi PKPU tahun 2023 mengeluarkan peraturan baru namanya PKPU 17 tahun 2023. Yang dimana di sini kalau kita cermati dia hanya mewajibkan, KPU hanya mewajibkan mengarsipkan yang namanya data riwayat hidup. Kita tahu data riwayat hidup itu hanya salah satu dari persyaratan pencalonan. Makanya tadi saya agak kecewa, kenapa ini dibilang profesional? Seharusnya majelis DKPP membaca.
Adalah dokumen yang bukan sekedar kertas, dia itu adalah jiwa kebangsaan dan jiwa kekuasaan konstitusional di situ. Jadi arsip itu nggak boleh hilang. Kalau mau dimusnahkan, hati-hati kalian. Itu arsip kalau dimusnahkan, kalau hilang aja harus dicari. Maka ada DPA. Kalau orang hilang di PO, kalau arsip bilang DPA ya. Iya. Dan arsip itu bukan cuma hanya kewenangan PPID KPU. Ada kewenangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Kearsipan. Dan menurut Undang-Undang Kearsipan, ijazah calon presiden dan calon wakil presiden itu adalah arsip esensial, arsip permanen yang nggak boleh di skip hanya di ruang-ruang kantor KPU.